Setelah menonton lebih dari 10 kali, Ugaki Akana tertawa terbahak-bahak. Bagus, keluarga Takeshi akhirnya mengalami hari seperti ini. Begitu video ini viral di seluruh Jepang, keluarga Takeshi pasti kehilangan semua martabatnya. Tanaka mengangguk dan berkata, sekarang video ini sudah menjadi viral di semua platform media dan video di Jepang. Reputasi keluarga Takeshi pasti akan terpukul parah kali ini. Ugaki Akana menarik napas lega dan berkata, bagus sekali. Setelah melihat video ini, suasana hatiku langsung membaik. Lalu dia teringat sesuatu. Dia berkata, aku selalu tidak akur dengan keluarga Takeshi. Tapi kali ini kita akhirnya punya musuh bersama. Tanaka langsung bertanya, Tuan, kau tidak akan bekerja sama dengan keluarga Takeshi untuk melawan Andi, bukan? Ugaki Akana berkata dengan penuh rasa takut. Tentu saja tidak. Aku berbeda dari keluarga Takeshi. Gengki Takeshi dihancurkan di depan umum, dan seluruh Jepang tahu tentang hal itu. Sebagai perbandingan, aku masih lebih baik. Meskipun aku dipermalukan di pabrik Asahi, setidaknya itu terjadi secara tertutup, tanpa diketahui seluruh negeri. Tanaka terdiam sejenak. Dia tidak menyangka kalau tuannya yang dikenal keras kepala akan begitu bijaksana dalam situasi seperti ini. Kemudian, Ugaki Akana dengan penuh semangat berkata, masalah ini pasti akan mempengaruhi kesan dan sikap keluarga Smith terhadap keluarga Takeshi. Dan ini adalah hal yang sangat baik bagi kita. Tanaka mengangguk berulang kali dan berkata, itu benar. Reputasi keluarga Takeshi pasti akan rusak kali ini, dan kemampuan mereka juga akan diragukan. Bagaimanapun, kalau di wilayah mereka sendiri, mereka bisa dihajar seperti itu, keluarga Smith pasti akan khawatir apakah keluarga Takeshi bisa melindungi bisnis pelayaran mereka. Ugaki Akana tertawa senang. Ini benar-benar hal terbaik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini. Melihat Ugaki Akana berada dalam suasana hati yang baik, Tanaka merasa lega dan tersenyum sambil berkata, Tuan, aku juga mendengar bahwa keluarga Takeshi sekarang sedang mencari tahu identitas Andi. Sepertinya mereka ingin membalas dendam. Ugaki Akana bertanya, menurutmu, apakah keluarga Takeshi melawan Andi? Tanaka teringat betapa menakutkannya Andi dan dengan serius berkata, Tuan, aku tidak yakin. Aku merasa bahwa yang kita lihat hanyalah puncak gunung es dari kekuatan Andi. Ugaki Akana mengernyitkan alisnya dan bertanya, apa maksudmu? Apakah menurutmu, bahkan kalau keluarga Takeshi mengerahkan segalanya, mereka tetap tidak akan bisa mengalahkan Andi? Tanaka mengangguk dan berkata, Tuan, dalam pertarungan antara para ahli, siapa yang lebih kuat, dialah yang menang. Kekuatan Andi sudah jelas, lebih dari 10 ahli tingkat tinggi tidak bisa mengalahkannya. Jadi bagaimana keluarga Takeshi bisa melawannya? Ugaki Akana mencemooh. Jangan lupa, keluarga Takeshi juga memiliki beberapa ninja tingkat tinggi yang mereka pelihara. Ninja Jepang kita terkenal dengan kemampuan luar biasa mereka. Andi tidak mungkin bisa melawan mereka. Tanaka segera mengingatkan, Tuan, bahkan ninja yang kita pelihara pun mungkin tidak bisa mengalahkan lebih dari 10 pengawal pribadi gengki Takeshi, apalagi melawan Andi. Namun dalam video ini, Andi mengalahkan mereka dengan mudah. Tanaka memutar ulang bagian di mana Andi menghadapi lebih dari 10 pengawal pribadi gengki Takeshi. Dia menunjuk ke layar dan berkata, Tuan, lihat ini. Para pengawal ini seperti ayam dan bebek di hadapannya. Setiap serangan, baik itu tinju atau tendangan, langsung menjatuhkan mereka. Bahkan ayam atau bebek bisa menyerang balik, tetapi para ahli ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka
seperti benar-benar tidak berdaya di hadapannya. Ugaki Akana mulai serius memikirkan hal itu. Melihat kekuatan Andi dalam video, tampaknya tidak ada yang bisa menandinginya. Dengan wajah penuh keputusasaan, Ugaki Akana akhirnya bertanya kepada Tanaka dengan putus asa. Tanaka, menurutmu, apakah kita masih bisa mendapatkan kembali uang 45 miliar kita? Tanaka merasa terjebak dalam dilema saat mendengar pertanyaan dari Ugaki Akana. Bagaimana dia harus menjawab? Kalau dia mengatakan bahwa uang itu bisa dikembalikan, namun pada akhirnya tidak bisa, dia mungkin akan disalahkan. Namun, kalau dia mengatakan bahwa uang itu tidak bisa dikembalikan, Ugaki Akana bisa marah sekarang juga. Pertanyaan ini memang sulit untuk dijawab. Ugaki Akana melihat Tanaka yang tampak ragu-ragu dan tidak bisa menjawab dengan jelas. Ini membuatnya merasa cemas. Dengan nada tegas dia langsung bertanya, "Kau tidak berpikir kalau uang itu kemungkinan besar tidak akan kembali, bukan?" Tanaka segera menjawab, "Bukan begitu, Tuan. Aku tidak berpikir sepesimis itu. Menurutku, saat ini kemungkinan berhasilnya masih 50-50. Ugaki Akana merasa kesal dan berkata, "Itu sama saja dengan tidak memberi jawaban apa-apa." Tanaka buru-buru berkata, "Tuan, situasinya memang sangat tidak pasti. Jadi aku tidak bisa memberi kesimpulan pasti saat ini. Namun jangan lupa, dalam kondisi terburuk sekalipun, kita masih bisa menempuh jalur hukum." Ugaki Akana langsung memarahi, "Jalur hukum? Apa otakmu sudah tidak berfungsi?" Genki sudah menjadi bahan ejekan di seluruh Jepang setelah dihajar oleh Andi. "Kalau hal itu kutempuh juga. Kalau aku menggugat karena Andi tidak mengembalikan uang 45 miliar, aku akan semakin jadi bahan tertawaan di seluruh Jepang." Tanaka merasa canggung dan menjawab, "Tapi Tuan, itu adalah uang 45 miliar. Kita tidak bisa begitu saja menyerah hanya karena takut ditertawakan. Keuntungan bersih keluarga kita selama setahun bahkan tidak mencapai angka itu." Ugaki Akana berbicara dengan nada sedih ketika mengingat nominal uang itu. Benar sekali, ekonomi belakangan ini sedang lesu. Keuntungan bersih kita tahun lalu tidak lebih dari 1 miliar. Kalau keadaan tidak membaik tahun ini, mungkin kita akan mengalami kerugian. Bagi keluarga besar atau perusahaan besar, kerugian sebenarnya adalah hal yang biasa terjadi. Dengan situasi ekonomi global yang dingin dalam beberapa tahun terakhir, tekanan pada Ugaki Akana menjadi semakin besar. Dalam situasi seperti ini, industri farmasi dan kesehatan sebenarnya memiliki prospek pertumbuhan paling besar. Orang bisa tidak membeli mobil atau rumah, tapi mereka tidak bisa tidak membeli obat. Karena itulah Ugaki Akana memutuskan untuk melakukan segala cara agar bisa berinvestasi di farmasi Asahi. Namun siapa sangka, itu malah menjadi lubang besar baginya. Sekarang, uang sebesar 45 miliar itu sepertinya tidak bisa diambil kembali. Ini membuatnya merasa sangat frustrasi. Melihat Ugaki Akana yang murung, Tanaka buru-buru mencoba menghibur. "Tuan, sebenarnya kau tidak perlu terlalu khawatir. Kita berbeda dengan keluarga Takeshi. Mereka bahkan tidak tahu siapa Andi sebenarnya. Tapi setidaknya kita tahu bahwa Andi adalah pemilik farmasi Asahi dan tinggal di Makassar. Bahkan dalam skenario terburuk pun, kalau kita harus berkonfrontasi, kita masih bisa menemukannya. Berbeda dengan keluarga Takeshi, mereka mungkin sama sekali tidak akan bisa menemukan Andi." Raut wajah Ugaki Akana tiba-tiba cerah, dan dia langsung berkata, "Benar, biarkan mereka tidak bisa menemukannya. Selama mereka tidak bisa menemukan Andi,
mereka akan selamanya menjadi bahan ejekan di seluruh Jepang. Sungguh melegakan. Setelah itu Ugaki Akana berdiri dengan penuh semangat. Dia menyalakan cerutu baru dan menikmati hisapan pertama sebelum kemudian dia tertawa dan berkata, "Tanaka, kirimkan bunga dan keranjang buah ke keluarga Takeshi atas namaku. Katakan bahwa ini adalah tanda simpati. Biarkan mereka merasa muak." Tanaka langsung mengangguk patuh. "Baik, Tuan." Sementara itu di Kyoto, Rika Akana masih duduk di halaman menunggu salju yang belum tentu akan datang. Tiba-tiba saat ini ponselnya bergetar. Ketika dia membukanya, dia melihat notifikasi dari aplikasi dengan judul "Genki Takeshi dipukuli di jalanan Tokyo. Kedua lengannya dihancurkan." Rika Akana terkejut dan berpikir, Genki Takeshi terkenal di Tokyo. Bagaimana mungkin ada seseorang yang berani menyerangnya di depan umum? Meskipun demikian, Rika tidak tertarik dengan keluarga Takeshi. Jadi dia memilih untuk tidak membukanya. Namun begitu dia mengunci layar ponselnya, notifikasi lain muncul. Kali ini dengan judul "Orang misterius dengan kekuatan luar biasa disebut Dewa Perang." Sebagai penggemar seni bela diri, Rika Akana langsung tertarik. Dia ingin tahu seberapa kuat orang yang disebut Dewa Perang oleh media Jepang ini. Dia pun membuka ponselnya dan menonton video tersebut. Saat melihat Andi dikelilingi oleh kerumunan dan tak terlihat, perasaannya tetap tenang. Namun ketika beberapa orang terlempar dengan cepat, ekspresinya berubah menjadi terkejut. Dia bergumam, "Pengawal Takeshi bukan orang sembarangan. Jadi jelas orang ini pasti sangat kuat." Lalu saat Andi mengalahkan lawannya satu persatu, Rika Akana tidak bisa menahan diri dan berteriak, "Itu Tuan Andi! Benar-benar Tuan Andi!" Saat ini dia tampak seperti penggemar yang tergila-gila pada idolanya. Tatapannya penuh dengan kegembiraan dan kekaguman pada sosok Andi. Dan ketika video menunjukkan sosok Andi yang begitu tampan dan karismatik, Ria Akana tidak bisa menahan rasa sukanya. Andi sangat tampan dan hebat. Kekuatan seperti ini pastilah level guru dalam bela diri. Tidak heran dia bisa mengalahkan Sensei Yamamoto hanya dengan satu pukulan. Bahkan kalaupun ada 5 orang seperti Sensei Yamamoto yang menyerangnya sekaligus, pasti sulit bagi mereka untuk menang. Dengan semangat menggebu, Rika Akana mengulang video itu beberapa kali. Dia ingin segera kembali ke Tokyo untuk bertemu Andi. Namun setelah sejenak berpikir, dia pun membatalkan niatnya. Dia tahu setelah memukul Genki Takeshi, Andi pasti akan menghadapi balas dendam dari keluarga Takeshi. Ditambah lagi ayahnya juga memiliki konflik dengan Andi. Kalau dia pergi menemui Andi sekarang, bukan hanya tidak ada jaminan Andi memiliki waktu untuknya, namun kehadirannya mungkin justru membawa masalah untuk Andi. Dengan tatapan penuh harap ke langit, Rika Akana berbisik, "Semoga Andi bisa selamat meninggalkan Tokyo dan Jepang. Keamanannya jauh lebih penting daripada apakah aku bisa bertemu dengannya lagi atau tidak. Semoga dewa melindungi Andi agar tidak menghadapi bahaya." Pada malam itu, seluruh geng balap jalanan di Tokyo bersatu seperti satu kesatuan. Persaingan dan konflik yang pernah ada di antara mereka seketika sirna. Mereka berpegangan tangan dan turun ke jalan, melakukan pencarian menyeluruh untuk menemukan pria misterius yang telah melumpuhkan Genki Takeshi. Tujuan mereka adalah mencari Andi, dan arahan yang mereka terima adalah segera melaporkan informasi kepada keluarga Takeshi dengan jaminan bahwa kalau mereka menemukan petunjuk, mereka akan mendapatkan hadiah sebesar $1 juta. Bagi geng balap, uang ini jelas merupakan godaan yang besar.
Penghasilan mereka sehari-hari sangat kecil, hanya cukup untuk bertahan hidup dengan mengandalkan biaya perlindungan dan usaha kecil. Itulah sebabnya kesempatan ini membuat mereka bersemangat. Mereka memutar video Andi bertarung sambil dengan hati-hati mencari di jalan. Karena mengetahui kekuatan Andi yang luar biasa, mereka tidak berani mengumumkan pencarian ini. Mereka hanya bisa mencari dengan hati-hati. Sementara itu, beberapa ninja dari keluarga Takeshi juga bergerak di malam hari. Para ninja ini mahir dalam menyembunyikan diri dan mengikuti jejak. Tugas mereka adalah mengawasi Andi dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Meskipun mereka mungkin tidak sekuat para ahli bela diri Tiongkok dalam pertarungan langsung, namun mereka memiliki keunggulan dalam penyamaran dan pembunuhan. Begitu mendapatkan kesempatan, mereka bisa memberikan serangan yang mematikan kepada musuh. Malam di seluruh Tokyo dipenuhi dengan suasana tegang. Aksi geng balap dan ninja seperti sebuah pertarungan tanpa bentuk. Siapapun yang bisa mendahului dalam permainan ini akan langsung mempengaruhi situasi yang akan datang. Namun, bagi para ahli ninja ini, menemukan Andi tidaklah semudah itu. Andi Rewa tidak meninggalkan jejak di lokasi, sehingga mereka terpaksa mengandalkan sistem pemantauan Tokyo untuk mencari informasi tentang keberadaannya. Di malam yang larut, pengiriman bahan baku pertama yang disiapkan oleh Hamzah tiba di Tokyo. Setelah pesawat mendarat, barang-barang segera dibongkar dan melalui proses bea cukai, kemudian dengan cepat diangkut ke jalur produksi di farmasi Asahi. Karena Liam dan Ryu Asahi telah melatih staf di pabrik Asahi yang ada di Tokyo sepanjang hari, maka ketika bahan baku tiba, mereka langsung memasuki ruang produksi untuk memulai pembuatan puyer bioteh. Selain itu, Liam juga telah mengikuti instruksi Andi untuk meminta kepada otoritas pengawas obat Jepang agar mengganti nama puyer Yulanta menjadi puyer bioteh. Dengan demikian, setelah produksi percobaan berhasil, puyer bioteh bisa diluncurkan di Jepang dan negara-negara lain yang sebelumnya tercover oleh puyer Yulanta. Saat percobaan produksi berlangsung, Ibnu Komar meminta supirnya untuk mengantarnya bersama Andi ke lokasi. Begitu Andi naik ke mobil, Ibnu Komar terlihat agak tegang dan bertanya, "Puang, kenapa kau bisa terlibat perselisihan dengan anak tertua keluarga Takeshi?" Andi Rewa mengerutkan dahinya dan bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu?" Ibnu Komar buru-buru menjawab, "Seseorang merekam video saat kau memukulnya dan mengunggahnya ke internet. Sekarang seluruh Jepang sudah tahu kau jadi terkenal di Jepang." Kening Andi mengernyit. "Baru 2 jam lalu dan sudah menyebar di seluruh Jepang. Apakah kau punya aplikasi video pendek Jepang? Coba cari videonya dan tunjukkan padaku." Ibnu Komar segera mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan video tersebut kepada Andi. Setelah melihat video itu, Andi menyadari dirinya terlihat agak buram di video dan dia merasa lega. Syukurlah gambarnya tidak terlalu jelas. Kalau ada orang yang dikenal melihatnya, itu bisa menjadi masalah. Sebelum datang ke sini, aku bilang kepada istriku kalau aku ke Jepang untuk membantu melihat Feng Shui. Kalau dia melihat video ini, dia pasti akan bertanya-tanya. Andi kemudian berkata, "Hubungi Sangkala dan katakan bahwa apapun yang terjadi, video ini tidak boleh sampai ke dalam negeri." Ibnu Komar mengangguk, "Baik, Puang." Di bawah pengelolaan Liam, jalur produksi di farmasi Asahi dengan cepat berhasil memproduksi puyer bioteh dalam jumlah besar. Andi tiba di pabrik Asahi yang terletak di pinggiran Tokyo untuk melakukan pemeriksaan kualitas. Setelah memastikan bahwa puyer bioteh yang baru diproduksi tidak berbeda dengan yang diproduksi di Makassar, dia memberi instruksi kepada Liam. "Liam, pastikan jalur produksi di Tokyo
tetap beroperasi dengan kecepatan ini. Kerja lembur kalau perlu. Mesin harus terus berjalan untuk memproduksi dalam jumlah besar. Liam langsung mengangguk, "Baik, Puang." Dia kemudian bertanya, "Puang, lalu kapan puyer bioteh resmi diluncurkan di Jepang?" Andi menjelaskan, "Jangan terburu-buru untuk peluncuran resmi. Kita perlu menyiapkan jalur produksi di Yokohama, Nagoya, dan Osaka, serta mengumpulkan stok produk. Kita juga perlu mempersiapkan iklan agar seluruh Jepang, bahkan seluruh Asia, tahu bahwa puyer Yulanta sudah di-upgrade menjadi puyer bioteh dengan formula yang ditingkatkan. Setelah semua persiapan selesai, barulah kita mulai penjualan." Liam segera mengangguk, "Baik, Puang. Setelah jalur produksi siap, aku akan segera mengurus promosinya." Andi mengiyakan dan melanjutkan, "Karena produksi percobaan sudah berhasil, besok kita bisa berangkat ke Yokohama." Liam mengangguk, "Aku akan meninggalkan seorang insinyur di sini untuk mengawasi, dan kita akan berangkat pagi-pagi sekali." Andi beralih kepada Ryu Asahi dan berkata, "Ini kesempatanmu, jadi manfaatkan dengan baik. Kehidupanmu selanjutnya akan bergantung pada kinerjamu di Jepang. Jalur produksi ini harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, aku akan memotong semua bagi hasilmu dan kau akan kesulitan." Saat ini Ryu Asahi telah menyerahkan 90% saham farmasi Asahi kepada Andi, sementara 10% sisanya tidak memberikan pengaruh signifikan dalam keputusan perusahaan. Sebagai pemegang saham mayoritas, Andi memiliki semua hak keputusan. Artinya, kalau farmasi Asahi menghasilkan laba 1 triliun tahun ini, Andi bisa menarik semua keuntungan itu untuk dialihkan ke farmasi bioteh, dan Ryu Asahi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau keuntungan itu ditarik, Ryu tidak akan menerima sepeser pun dari bagi hasilnya. Pilihan terbaik untuknya sekarang adalah bekerja keras untuk Andi. Dengan begitu, setelah Andi membuat farmasi Asahi mendapatkan keuntungan dari produksi puyer bioteh, Andi pasti juga akan memberi bagi hasil yang cukup untuk menjaga agar Ryu Asahi bisa hidup mewah di Jepang tanpa khawatir soal uang. Begitu mendengar pernyataan Andi, Ryu segera menjawab, "Tuan Andi, kau tidak perlu khawatir. Ryu Asahi akan menjadi pelayanmu. Kemanapun kau suruh, aku akan pergi. Apapun yang kau minta, aku akan melakukannya." Andi Rewa mengangguk puas. Melihat produksi berjalan dengan tertib dan kualitas terjamin, dia memutuskan untuk tidak berlama-lama dan berkata kepada Ibnu Komar dan Liam, "Baiklah, kita kembali istirahat. Besok kita harus ke Yokohama." Saat meninggalkan farmasi Asahi, Ibnu Komar berjalan cepat untuk membuka pintu mobil bagi Andi. Begitu Andi hendak masuk dan mengangkat satu kakinya, tiba-tiba gerakannya terhenti selama beberapa detik. Ibnu Komar segera bertanya, "Puang, ada apa?" Andi mengerutkan dahinya sejenak, kemudian berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, mari kita pergi." Setelah itu mereka masuk ke dalam mobil. Mobil konvoi kemudian meluncur rapi meninggalkan lokasi. Di atap gedung di seberang farmasi Asahi terdapat 4 pria berpakaian serba hitam yang mengawasi dengan seksama. Keempat orang ini, dari kepala hingga kaki, semuanya tertutup perlengkapan berwarna hitam. Topi hitam, jubah hitam, sepatu hitam, bahkan sarung tangan hitam. Warna hitam pada perlengkapan mereka sangat berbeda dari kain hitam biasa, karena hitamnya sangat pekat, seperti lubang hitam. Faktanya, perlengkapan hitam mereka memiliki efek ini karena dilapisi dengan material super hitam yang memiliki indeks bias cahaya yang sangat rendah. Pakaian dengan lapisan material ini hampir tidak terlihat oleh mata telanjang dalam kondisi pencahayaan rendah, sehingga bagi ninja yang mahir menyembunyikan diri,
Bahan teknologi tinggi ini adalah sebuah anugerah. Dengan mengenakan pakaian seperti itu, kemampuan mereka untuk bersembunyi meningkat berkali-kali lipat. Salah satu dari mereka berkata, "Kakak, orang tadi sempat berhenti sejenak sebelum masuk mobil. Dari teropong aku melihat sepertinya dia melirik ke arah kita. Apa dia menemukan kita?" Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kisah Andi Rewa bersama Bang Nobar di channel Bang Nobot hari ini. Jangan lupa follow akun Instagram Bang Nobar dengan nama Wan Nobar berikut ini. Oke, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Salam Cotokon Ropalubasa.